Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat as'adil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammad alladzi bittiba'ihi tuftahu abwabul khairat wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat amma ba'd. Faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum ramadhana syahrun mubarak iftarada alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin faman hurima khairuha faqad hurima. Rawahu Nasa'i wa Ahmad. Sadaqallahul azim wa balaghana Rasulullahin nabiyul habibul karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka rizqan tayyiba wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali hidup kita pagi hari ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan rahmat yang Allah telah curahkan kepada kita. Kemudian kita mensyukuri semua pemberian itu dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, salat fardu secara berjamaah yang dilanjutkan dengan talabul ilmi. Semoga kehadiran kita di tempat ini Allah Ta'ala jadikan sebagai sababan min asbabi dukhulil jannah, sebagai salah satu sebab yang membuat kita semuanya mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa Ramadan kembali datang menyambangi kita, dan dalam hitungan beberapa hari ke depan kita sudah berada di bulan Ramadan. Terkait dengan bulan Ramadan itu, terlebih dahulu saya ingin membacakan pandangan Imam Al-Ghazali tentang puasa sebagaimana tertulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, qala rahimahullahu ta'ala wa adamallahu naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. I'lam anna as-shauma salatu darajatin. Bahwa ketahuilah bahwasanya puasa itu ada 3 derajat. Yang pertama shaumul umum. Yang pertama itu adalah puasanya orang kebanyakan. Wa shaumul khusus, puasanya orang yang spesial, orang yang khusus. Wa shaumu khususil khusus, ini puasanya orang yang istimewa. Amma shaumul umum, kata Imam Al-Ghazali, ciri dari puasa orang yang kebanyakan itu adalah fahuwa kafful batni wal farji an qada'is syahwati kama sabaqa tafsiluhu. Puasanya orang yang awam itu standar minimumnya adalah menjaga atau menahan perut, ya, memasukkan makanan dan minuman di siang hari, serta menjaga farji atau kemaluan dari melampiaskan syahwat sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan di bab di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi bare minimum atau standar minimum orang awam itu puasanya adalah bagaimana tidak makan dan tidak minum dan tidak melampiaskan syahwat. Ini standar minimum puasanya orang awam.
Lalu kemudian beliau mengatakan wa amma saumul khusus, adapun puasanya orang yang khusus itu fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil asa. Puasanya orang khusus itu dia naik level, bukan saja puasa dari aspek fisik, tetapi puasa menjaga fungsi indrawi, yaitu menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, dan kaki, serta seluruh anggota tubuh dari melakukan perbuatan dosa. Wa amma saumu khususil khusus, adapun puasanya orang yang istimewa, khusus di atas khusus, ya ini namanya istimewa, ya jadi puasanya orang yang istimewa. Kata Imam Al-Ghazali, fasaumul qalbi anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyati, puasanya orang yang istimewa itu adalah puasa hati dari keinginan atau selera-selera rendah dan pikiran-pikiran keduniaan, wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Secara umum, orang yang istimewa itu menahan semua keinginannya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian beliau mengatakan wa yahsulul fitru fi hadas saumi, takaran atau ukuran batal menurut puasanya orang yang istimewa itu adalah bil fikri fima siwallahi azza wa jalla, memikirkan sesuatu selain dari Allah itu dianggap batal. Wal yaumil akhiri, memikirkan selain dari hari akhir. Wabil fikri fid dunya, termasuk juga memikirkan urusan dunia. Illa, kecuali dunya turadu liddin, kecuali urusan dunia yang ada hubungannya dengan pencapaian beragama, atau urusan dunia yang berhubungan dengan agama, seperti membangun masjid, itu urusan dunia tapi berkaitan dengan agama. Ya, mencari uang untuk sodakoh, mencari uangnya itu dunia, tapi sodakohnya itu urusan agama. Jadi bagi orang yang istimewa, memikirkan selain dari Allah dan hari kiamat itu batal puasanya. Nah ini kita nggak bakal sanggup. Nah Imam Al-Ghazali menyimpulkan ini setelah beliau melihat fenomena orang berpuasa. Jadi inilah pemetaan Imam Al-Ghazali terhadap orang Islam di dalam memahami ajaran agamanya sehari-hari. Maka ada level puasanya orang awam, sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi masih melakukan perbuatan dosa. Ada orang awam seperti itu. Lalu kemudian ada orang yang berbeda, dia naik level, puasanya sudah lain lagi. Sudah tidak lagi memikirkan menu buka puasa. Itu puasanya orang yang khusus. Jadi bagi orang yang khusus, buka puasa itu ada pacar Cina atau enggak ada kolek, dia tetap buka puasa. Ya kan? Itu bagi orang yang khusus. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, Sayyidina Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diriwayatkan beliau buka puasanya dengan tidur bareng istrinya. Itu buka puasanya. Jadi begitu datang waktu maghrib, beliau ngajak tidur istrinya, ketemu di tempat tidur. Itu cara membatalkan puasanya. Bayangin itu kalau begitu, itu Ramadan lahir anak terus itu. Kalau cara batalnya seperti itu.
Jadi ternyata para sahabat itu memahami berbuka puasa tidak harus dengan makan dan minum. Kenapa? Karena levelnya sudah lain. Kemudian kalau kita lihat bagaimana persepsi publik umat Islam terhadap Ramadan, maka dijumpai 4 persepsi publik umat Islam terhadap Ramadan. Yang pertama, Ramadan dianggap bulan berbagi. Di kampungnya mereka punya rumah, punya sawah. Kenapa mereka mengemis? Karena mereka tahu selama 1 bulan di Jakarta itu mereka bisa mendapatkan uang bahkan sampai 100 juta rupiah. Itu dengan aktivitas mengemis. Karena mereka tahu persepsi orang Jakarta tentang Ramadan itu adalah bulan berbagi. Maka mereka datang ke sini. Dan biasanya menjelang Idul Fitri kita lihat antrian kupon zakat itu makin panjang. Nah, ini menunjukkan bahwa program zakat itu tidak efektif. Bahwa zakat itu efektif kalau mustahik lebih sedikit daripada muzaki. Bahwa tujuan dari zakat itu adalah untuk memperbanyak muzaki, yaitu orang yang bayar zakat, dibandingkan mustahik. Nah, orang Islam enggak. Orang Islam itu ketika dia berbicara zakat lebih banyak mustahiknya dibandingkan muzakinya. Itu menunjukkan zakat belum berhasil. Pada masa Rasulullah SAW, zakat efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Nggak perlu ada MBG untuk mengentaskan kemiskinan. Nggak perlu, ya kan? Kenapa? Karena berlimpah uang itu. Ditambah lagi, para sahabat memang sudah terdidik secara mental bahwasanya kebahagiaan itu tidak diukur dari materi. Hadirin yang dimuliakan Allah, persepsi yang menganggap bulan Ramadan itu bulan berbagi, pada akhirnya membuat kita tidak melihat Ramadan itu sebagai bulan penguatan rohani. Persepsi yang kedua, Ramadan itu adalah bulan sebelum Lebaran. Maka yang kita lihat sekarang ini, dalam kurun waktu 20 tahun belakangan, setiap datang Ramadan, pasti ada promo puasa dan promo Lebaran. Kalau dulu promonya itu baju, sekarang promonya rumah. Ya kan? Diskon rumah, promo Lebaran. Dan pemilik perumahan kebanyakan bukan muslim. Sumarekon bukan muslim. Agung Podomoro bukan muslim. Jadi setiap Ramadan datang itu promonya udah bukan promo baju, promo rumah dan promo apartemen. Ya kan? Harga 500 juta, diskon 420 juta selama bulan Ramadan. Ini karena orang menganggap bahwa Ramadan ini adalah bulan konsumtif. Itu tadi yang kedua, Ramadan dianggap sebagai bulan sebelum Lebaran. Semuanya pokoknya harus baru sebelum Lebaran. Rumah baru, mobil baru, baju baru, bahkan istri baru. Ya kan? Ada yang kawin lagi gitu kan sebelum Lebaran, ada itu kan. Ketika datang silaturahmi, siapa ini? Biasa, ini yang nomor 4 kan gitu kan. Ya, jadi menganggap Ramadan itu sebagai bulan peningkatan materi. Ada lagi yang menganggap Ramadan itu sebagai bulan ibadah. Tapi jarang umat Islam itu yang memposisikan atau mempersepsikan bulan Ramadan sebagai bulan peningkatan ketakwaan. Sehingga karena 3 persepsi tadi, puasa yang dijalankan oleh umat Islam kebanyakan termasuk di Indonesia itu adalah puasa yang baru menghasilkan material benefit, keuntungan materi dibandingkan spiritual benefit atau keuntungan spiritual.
Nah, jadi harusnya semakin sering kita puasa, kecerdasan spiritual kita ini makin bertambah. Sifat bijaknya itu makin kelihatan. Makin cerdas orang berpuasa itu. Nggak gampang dibohongi dengan survei-survei dari lembaga survei. Kalau orang itu berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu tajam dia kesadarannya. Ini berbeda dengan para sahabat. Makanya ketika kita baca hadis, terutama hadis yang berbicara tentang keberkahan bulan Ramadan, yang harus kita koreksi dulu itu adalah kualitas dan kapasitas kita. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, kualitas iman para sahabat itu sudah tinggi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadhana syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, para sahabat memahami berkah itu beda dengan kita. Kalau kita memahami berkah itu bawa tentengan yang namanya berkat. Itu namanya berkah. Tapi kalau sahabat memahami berkah itu bukan itu. Berkah itu adalah manfaat spiritual yang dirasakan. Ketenangan batin, ketenangan jiwa, keluasan fikir, ya, kuatnya ikatan persaudaraan, itu yang namanya barokah menurut para sahabat. Jadi beda kualitas. Maka ketika kita baca hadis, yang perlu kita siapkan itu kualitas dulu, yaitu kualitas mental. Kita percaya nggak dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian kita mau terima nggak dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Baru kita bisa memahami hadis. Jadi ketika sahabat mengatakan syahrun mubarak, wah ini ada keberkahan. Maka di antara sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang saking kuat imannya itu bisa lihat malaikat. Namanya Al-Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah ini sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis kullu bid'atin dolalatun, setiap bid'ah adalah kesesatan. Dia meriwayatkan hadis itu, menyampaikan hadis itu, dia juga bisa lihat malaikat. Kita juga sering mengatakan hadis kullu bid'atin dolalah, bisa lihat malaikat, tapi malaikat maut. Ya kan? Kalau mau mati kan gitu. Al-Irbad itu sebagaimana diriwayatkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ini ulama besar di Mekah, asal dari Kresek, Tangerang. Kakek buyutnya Kiai Ma'ruf Amin, Syekh Nawawi Al-Bantani, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Beliau pergi ke Mekah, belajar di Mekah, menjadi imam di Masjidil Haram, serta menjadi pengajar di Mekah selama kurang lebih 20 tahun. Makamnya di Ma'la, di sebagian pojok dari pemakaman Ma'la, dekat flyover jalan tol. Kalau orang dimakamkan di Ma'la itu bukan orang sembarangan. Kalau di Mekah begitu. Ma'la itu pemakaman istimewa, bahkan raja tidak dimakamkan di Ma'la. Ma'la itu makamnya para sahabat dan makamnya para ulama. Zaman sekarang yang dimakamkan di Ma'la orang Indonesia cuma satu, yaitu Kiai Maimun Zubair. Makamnya persis di bawah makamnya Siti Khadijah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani meriwayatkan bahwa Al-Irbad bin Sariyah ini mengalami penyakit ambeien. Zaman dulu ambeien itu nggak ada obat, nggak ada operasi ambeien. Ya kalau udah kena ambeien udah sampai mati nggak sembuh-sembuh.
Tapi Al-Irbad ini sabar. Sudah nggak punya rumah, kena ambeien, tinggalnya di masjid. Namanya di Suffah, emperan Masjid Nabawi. Kalau kita lihat di sebelah Raudhah, sebelah kiri, itu ada tempat kayak panggung. Nah, itu yang namanya Suffah. Di belakang kamarnya Fatimah, anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makam Nabi itu rumah Nabi. Di bagian belakang itu kamarnya Fatimah, makamnya Nabi itu kamar Nabi dengan Aisyah. Sebelah kiri sana dekat bab Jibril itu kamarnya Hafsah binti Umar, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Irbad itu tinggal di situ bersama para sahabat yang miskin di emperan masjid. Kena penyakit ambeien. Tiap sholat dia tutup itu dengan kain lapis supaya darahnya tidak tercecer dan supaya menahan supaya tidak sakit kalau duduk iftirash. Tapi karena beliau sabar, beliau bisa melihat malaikat. Setiap ada orang berdoa, itu beliau melihat ada malaikat di samping orang itu mengaminkan. Maka beliau bisa ngambil kesimpulan ini orang doanya dikabul. Kenapa? Karena diaminkan oleh malaikat. Simpulan doanya kabul itu mustajabah karena ada malaikat yang mengaminkan. Bisa lihat. Itu saking kuatnya iman sampai bisa melihat malaikat. Tapi sesabar-sabarnya sahabat beda dengan sabarnya seorang nabi. Seorang nabi itu mendapat penyakit nggak minta sembuh. Siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu dia mengalami penyakit kulit, borokan sampai ada ulat di seluruh tubuhnya. Itu beliau tidak pernah minta sembuh. Beliau nikmati penyakit itu. Ini kesabarannya seorang nabi. Beda antara nabi dengan manusia biasa. Al-Irbad ini rupanya nggak sabar sampai di puncak di mana dia udah nggak tahan lagi dengan penyakit ambeien. Ya kalau duduk sakit, dengerin taklim nggak bisa diem, goyang-goyang, kan gitu kan? Udah nyender tapi masih goyang juga, itu ambeien itu. Ya itu sahabat, gitu kan? Nggak bilang jamaah An-Nur nggak. Ya. Nah akhirnya beliau itu mengeluh, mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya ambeien udah lama ya Rasulullah, bertahun-tahun saya kena ambeien ini, mohon didoakan, semoga Allah berikan saya kesembuhan. Nabi itu orangnya rauf, belas kasih. Nabi itu orangnya nggak tegaan. Maka orang yang mengamalkan sunnah, dia harus punya sifat belas kasih, tidak tegaan. Kenapa? Karena Nabi itu rauf, orangnya gampang kasihan. Itu Nabi. Ini ngamalin sunnah kok kelakuan kayak Abu Jahal. Galak gitu loh. Orang serang semua. Nggak ada belas kasihnya. Nabi itu belas kasih. Belas kasih Nabi bukan saja kepada orang mukmin, tapi juga kepada orang kafir. Belas kasih. Ya, kalau kata orang Bugis namanya masebu babua. Ya kan, gampang keluar air mata. Kasihan melihat orang. Maka ketika Al-Irbad itu mengadu, ya Rasulullah mohon didoakan. Nabi itu kasihan. Maka Nabi doa, ya Allah berikan kesembuhan untuk Al-Irbad. Berikan kesembuhan untuk Al-Irbad. Sembuh besoknya. Tapi ada yang hilang. Dia tidak lagi bisa lihat malaikat. Itu artinya ketika kita minta satu nikmat dunia, pasti ada nikmat lain yang diambil oleh Allah. Nggak mungkin dua-duanya, kecuali di sorga. Minta satu nikmat, pasti diambil nikmat yang lainnya. Teman saya itu minta, waktu dia bisnisnya kaya,
luar biasa bisnisnya, punya Mercy, punya mobil banyak. Dia doa supaya anaknya dijadikan anak-anak yang soleh, dekat sama agama. Bisnisnya bangkrut, habis semua bisnisnya, sampai rumahnya disita oleh bank. Tapi anaknya jadi anak yang soleh. Nah, gimana itu Pak? Bu, kalau anak mau kaya, saya sih maunya kaya juga, anak saya soleh juga, gitu kan, suami setia, ya kan, kalau bisa tiap bulan transfer lah 3 digit, 500 juta, 600, kan gitu kan, ya walaupun umur udah 60 tahun kan tetap pengen gaya, kan gitu kan, handphone iPhone 17, kan gitu kan. Kalau kita pengennya begitu, pengen ngambil semuanya, namanya ngabehi kalau dalam bahasa Jawa. Ngambil semuanya gitu kan. Ini enggak, jadi udah hilang penyakit ambeyennya, nggak bisa lihat malaikat, sedih. Kalau Bapak mau bisa lihat malaikat kayak Al-Irbad, kena ambeien Pak, gitu kan, insya Allah bisa lihat malaikat. Nah, jadi ketika Rasulullah mengatakan qad ja'akum syahrul ramadhana syahrun mubarak, itu orang-orang yang diajak ngomong ya kualitasnya kayak Al-Irbad itu. Kualitas yang nggak pernah ngeluh dengan lamanya ibadah. Kualitas orang yang tidak mengeluh dengan panasnya puasa di bulan Ramadan. Kualitas orang yang tidak mengeluh dengan berbagai hal yang tidak dia sukai ketika dia beribadah. Orang Islam sekarang manja. Ibadah haji pengennya enak. Wukuf maunya pakai AC. VIP. Ya kan? Kalau bisa karpetnya tebal 10 cm. Kan gitu kan? Bahkan kalau bisa 1 meter tebelnya. Itu pertanyaannya, ya kan, itu karpet gitu kan, apa trompolin kan gitu kan, pengen tebelnya 1 meter kan biar ibadahnya tenang. Rasulullah dulu bagaimana, ya kan, bagaimana dulu Rasulullah berhaji, merasakan sengatan panas padang Arafah, latihan menghadapi panasnya padang mahsyar. Baru-baru menghadapi Arafah saja kita begitu, bagaimana nanti menghadapi panasnya mahsyar, padang mahsyar yang luar biasa luas, orang banyak ngumpul di situ, matahari katanya berada sejengkal dari kepala, seolah-olah seperti sejengkal dari kepala, begitu panasnya padang mahsyar. Tapi itu semua terasa dingin dengan ucapan istighfar, dingin dengan ucapan tasbih, dingin dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi para sahabat itu mentalnya sudah diuji sampai ke situ. Maka ketika Rasulullah mengatakan syahrun mubarak, senang para sahabat, alhamdulillah, yang menyampaikan datangnya keberkahan adalah manusia yang diberkahi. Rasulullah adalah manusia yang diberkahi. Semua nabi adalah manusia yang diberkahi, sebagaimana ucapannya Nabi Isa di dalam Quran surat Maryam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah telah menjadikan aku sebagai pribadi yang diberkahi di mana saja aku berada. Keberadaan seorang nabi itu menjadi barokah. Itu kualitasnya begitu. Nah, sedangkan kita ini nyampe nggak ke situ. Maka Ramadan ini adalah bulan evaluasi untuk melihat kondisi iman kita sampai nggak kepada kualitas mubarokan tadi. Ya kalau cuma puasa sekedar nahan lapar, ya kan, gembel di Senin juga nahan lapar. Ya kan, lebih parah mereka gelandangan yang ada di jalan juga nahan lapar. Oh, kalau begitu udah sukses mereka itu sebagai mutakin. Kalau cuma sekedar menahan lapar dan haus, ya kan Pak, banyak. Maka kita meningkatkan kualitas itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kalau bisa di level saumul khusus, puasanya orang yang khusus, yaitu kafus sam'i wal basari wal yadi wal rijli
wasairil jawarihi anil asam, menahan semua indera kita, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, dan semua anggota tubuh kita dari melakukan perbuatan dosa. Nah, ini yang namanya kualitas iman. Sehingga karena kualitas iman ini, para sahabat dulu itu, masyarakat muslim pada masa Nabi Muhammad SAW sampai pada level sebagai masyarakat yang bahagia. Ukuran kebahagiaannya itu, ukuran kemakmurannya adalah kebahagiaan, bukan peningkatan kualitas fisik. Jadi kalau di istilah ekonomi makro ada namanya HDI, Human Development Index. Indeks pembangunan manusia itu berdasarkan pendidikan, berdasarkan pendapatan ekonomi, berdasarkan kemampuan membayar pajak. Maka pada masa Nabi, HDI-nya bukan Human Development Index, tetapi Happiness Development Index. Indeks pembangunan kebahagiaan. Jadi kalau pakai pendekatan ekonomi, ini ngomong begini biar kelihatan keren aja gitu kan, biar ustadz nggak dianggap kampungan kan gitu kan, maka ngomong Human Development Index kan gitu. Ya, ini high level nih Pak, mahal ini ngaji mahal ini, kalau udah nyebut HDI ini mahal. Jadi ukurannya adalah ukuran kebahagiaan, karena ukuran kebahagiaan dalam Islam itu beda dengan ukuran kebahagiaan menurut pandangan Barat yang kita anut sekarang. Ukuran kebahagiaan dalam pandangan Barat itu hanya sampai di level kesenangan, atau dalam bahasa Inggrisnya pleasure. Ya kan, minum teh seneng. Ini sekali dapat senang Pak, enak. Ya kan, senang Pak. Tapi satu gentong minum ini nggak senang Pak. Artinya kesenangan itu ada batas. Ya, makan nasi uduk gandul enak. Enak Pak, senang Pak makan. Tapi ditambah lagi nasi uduk, ditambah lagi lama-lama Pak, udah cukup. Itu artinya kesenangan ada batas. Orang yang sering kawin itu senang Pak. Loh iya, istri 1 senang, istri 2 senang, istri 3 senang, istri 4 senang, istri 5 muntah. Masa banyak duren. Kenapa? Karena yang namanya kesenangan itu sebentar. Yang namanya kesenangan itu sebentar. Ya. Senangnya orang lebaran itu sebentar. Dari mulai jam 7 sampai jam 10. Sebentar. Lebaran sebentar Pak. Happy-nya itu ketika di lapangan sholat atau di masjid gitu kan, salaman kan gitu. Nanti udah jam 11 pengen nyari bakso Pak. Udah bosan salaman terus kan gitu kan Pak. Capek dari tadi salaman terus capek kan gitu kan. Ya, udah makan ketupat kan gitu, ketupat terus bosan, opor terus, akhirnya nyari bakso dan mie ayam. Itu yang paling laku di hari raya Idul Fitri, ya kan Pak ya. Jadi kesenangan itu sebentar. Nah Barat itu memposisikan yang namanya bahagia itu kalau senang. Maka kalau kita hanya mencari kesenangan, belum tentu mendapatkan kebahagiaan. Belum tentu. Orang yang senang-senang tadi malam di namanya dunia gelap malam itu diskotik. Wah, mau berangkat ke diskotik kayak mau berangkat Jumatan, pakai minyak wangi, kan gitu kan? Rapi, ya kan? Rambut dikasih pomade. Waduh. Kalau zaman dulu dikucek-kucek begini ditarik, ya kan? Itu Playboy tahun 80-an. Iya kan? Iya kan Pak ya? Gayanya Rod Stewart. Wah. Ingat Pak, Rod Stewart. Ya kan? Ya seumuran lah Bapak sama Rod Stewart lah kan gitu kan? Yang nyanyi lagu Susana kan gitu kan? Ya, wah kalau malam minggu, wah digini puter-puter, setarik begini, wah langsung, wah tiap malam minggu itu Pak.
Dia saya ngelihat, Bu, emang pengalaman bener karena saya ngelihat. Bukan ngalamin, bukan. Umur saya masih muda, Bu, baru 17 tahun. Iya kan? Datang ke tempat hiburan, mana-mana datang. Kalau zaman dulu itu anak muda Jakarta ke Copacabana. Waduh. Ya kan? Copacabana yang ada di Ancol. Wah, datang ke sana. Dunia gelap malam, namanya dugem. Ya kan gelap di Ancol kan gitu kan? Gak ada Ancol itu terang kan, gelap. Bisa ketawa, betul. Tapi hanya 1 jam ketawa-ketawa. Pulang dari sana kesedihan isinya. Kesenangan tidak menghadirkan kebahagiaan. Maka orang kalau niat nikahnya hanya senang-senang, pasti cepat cerai. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Maka para sahabat itu tidak di situ level kebahagiaannya. Naik level kebahagiaan selanjutnya ada namanya achievement, prestasi. Orang kalau meraih prestasi senang, agak lama, dapat gelar sarjana, ya kan, lulus sidang skripsi, senangnya 1 bulan diceritain. Ini waktu prosesnya, wow, cerita. Dapat gelar S3, itu waktu bikin disertasinya tuh, waduh, kan gitu kan. Dia menceritakan kesusahan, tapi sebagai bentuk kebanggaan. Namanya achievement, tapi ada masanya. Yang baru lulus sarjana, anak saya kemarin baru wisuda. Setelah wisuda mikir, terus besok nggak kuliah ngapain ya? Kan gitu kan? Mana nyari kerjaan susah, kan gitu. Baru itu, kesenangannya ada batasnya ketika dihadapkan pada tantangan baru. Dapat gelar doktor, jadi dosen, gaji nggak nyampe 5 juta. Kan gitu kan? Ngapain kuliah doktor sampai 600 juta? Ya kan? Honor cuma 5,2, mendingan jual martabak. Iya kan? Kepikiran, kenapa? Karena achievement itu ada batasannya juga. Ketika dia berhadapan dengan tantangan baru, kebahagiaan ini akan hilang. Maka naik lagi level kebahagiaan selanjutnya, namanya contribution. Memberikan pertolongan dan bantuan ke orang lain. Nah ini agak awet. Kita misalnya bisa nyekolahi keponakan. Ya kan, udah disekolahin, berhasil, dapat kerja bagus, hidupnya enak sehingga nggak nyusahin kita. Itu kalau sampai kita tua, kita ceritain terus. Itu dulu ya, waktu nggak bisa sekolah itu, wah itu saya bantu itu dari mulai SPP, uang kuliah, ya kan, kerjaan saya cariin di BPK. Dapat juga kan gitu kan, jadi auditor sekarang kan gitu kan. Itu sampai di situ diceritain terus sampai kita mau mati diceritain terus. Itu dulu bisa sampai kayak gitu tuh karena Pak D-nya itu nyekolahin kan gitu. Itu namanya contribution. Kenapa? Karena dia sudah memberikan sesuatu yang bernilai sehingga orang itu mendapatkan nilai. Ini level kebahagiaan yang tinggi. Maka di atas itu ada namanya ikhlas. Itulah level kebahagiaan tertinggi, yaitu bisa ikhlas berbuat tanpa pamrih, tanpa memikirkan apresiasi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut kebahagiaan level ikhlas, kebahagiaan orang Madinah itu sampai di level ikhlas di surat Al-Hasyr surat 59 ayat 9. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ, orang-orang yang tinggal di kota Madinah dan mereka beriman, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, yaitu orang-orang Mekah. Ya, wala yajiduna fi sudurihim hajatan, tidak ada kepentingan apapun di hati mereka, mimma utu, dari semua yang telah mereka berikan.
Orang Mekah nggak punya rumah, tak kasih rumah. Ya kan? Orang Mekah nggak punya lahan, tak kasih lahan. Ya kan? Orang Mekah bahkan yang datang jomblo nggak punya istri, oh saya istrinya 5, udah 1 tak cerai. Nah ini kawin sama ini aja. Sampai begitu. Dulu belum turun ayat Al-Quran tentang batasan menikah. Orang Madinah punya istri 6, istri 10. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan ayat itu bahwa batasan menikah paling banyak 4. Dah, ceraikan yang ini. 4 saja. Nah terus dia gimana nanti? Itu teman kamu itu jomblo itu, yang dari Mekah itu, belum kawin-kawin. Ya kan? Udah promosiin aja supaya mau jadi istrinya itu. Sampai begitu. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan ternyata akhlak orang Madinah sampai sekarang begitu. Saya pernah ketemu orang Madinah di Masjid Nabawi, asli pakai sod, asli itu. Jadi kalau asli itu pakai sod. Ijazah asli, nah itu pakai sod. Jadi kalau ijazah nggak ada sodnya, itu nggak asli itu. Palsu Pak, bukan KW Pak, palsu, bukan asli. Kalau asli itu pakai sod. Asli pakai sod. Nah, itu. Makanya ada mad asli. Kan gitu kan? Pakai sod. Itu orang Madinah asli, bukan Madinah oplos, bukan. Bukan assembling. Namanya lu'ai. Orang Arab sekarang jarang namanya lu'ai. Lu'ai namanya. Lu'ai itu nama kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, ya kan, bin Ghalib bin Fihr bin Lu'ai. Bin Lu'ai, ini kakeknya Nabi. Itu nama zaman dulu, Lu'ai. Saya tanya, enta yakni muatin, ana muatinnya. Saya kata guru saya gini, di antara keunikan Madinah itu, orang Madinah itu bikin kendi yang kalau dia taruh air di kendi itu rasanya enak, kalah aqua, enak, seger banget. Terus saya bilang, indah kirbah madaniyah. Ayo ilbet ya, ada, kamu punya kendi nggak? Punya. Ada airnya nggak? Ada di rumah. Tunggu, kamu mau minum air kendi Madinah? Iya saya mau. Dia pergi pulang, saya tunggu lama banget. Apa jangan-jangan bohong gitu kan? Karena biasanya orang Arab gitu Pak. Saya pernah ditipu orang Arab Pak. Beli sarung itu tulisannya dijamin tidak luntur. Ternyata luntur. Ketika saya bilang, katanya dijamin tidak luntur. Ente orang Indonesia, baca dari kiri ke kanan. Aneh orang Arab, baca dari kanan ke kiri. Oh bener juga kan gitu kan. Emang saya yang bodoh kan gitu. Ente baca dari kiri ke kanan, dijamin tidak luntur. Aneh baca dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Aneh nggak bohong, ente yang bodoh kalau gitu. Waduh. Ini lama betul orang Arab ini kan. Saya tungguin gitu kan. Kira-kira 45 menit, kira-kira ya hampir sejam lah dia datang. Dia datang bawa kendi, lari. Terus saya tanya, memang rumahmu di mana? Hawala kilometernya kurang lebih sekilo lah dari sini. Sekilo kan lumayan itu, dari Nabawi ke rumahnya. Dia lari rupanya itu. Bawa kirbah itu. Lari sampai dibawa. Waduh, benar seperti yang dikatakan Al-Quran. Wala yajiduna hajatan fi sudurihim mimma utu. Wa yu'siruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan kepentingan para pendatang walau kana bihim khasasah, meskipun mereka kesulitan. Ya bolak-balik 1 kilo, ya kan, sekilo, balik lagi sekilo, kan 2 kilo. Lari bawa kendi, itu kan namanya susah. Nyusahin diri hanya untuk menyenangkan orang yang datang. Itu akhlak orang Madinah. Sampai di level ikhlas. Saya bilang nggak usah susah-susah lah. Hada minas sunnah. Perbuatan ini bagian dari sunnah. Sunnahnya para sahabat Al-Ansari, orang-orang Madinah, itu selalu memuliakan para pendatang. Itu level kebahagiaan.
Nah, Ramadan itu mendidik kita untuk sampai di level itu. Ikhlas tanpa batas. Levelnya di situ. Level ikhlas tanpa batas. Melakukan sesuatu, saya cuma melihat Allah saja, nggak lihat yang lain. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai saumu khususil khusus. Yang dilihat cuma Allah. Nyampe nggak kira-kira kita tuh Pak? Ya, insya Allah nyampe. Ini yang dilihat oleh para sahabat. Jadi sampai ke level itu. Nah, maka konsep ikhlas itu sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 3. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan wahyu, Nabi itu nggak pernah mimpi pengen dapat wahyu, punya keinginan pengen dapat wahyu, enggak. Rasulullah tidak pernah punya angan-angan menjadi nabi, enggak. Beliau pernah mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, Ka'ab, kalau saya bisa menolak amanah ini saya tolak. Saya nggak mau jadi nabi. Berat. Jadi nabi berat. Jadi ulama berat. Kiai Abdul Wahid Hashim itu bilang begini, menjelang meninggal. Saya jadi direktur utama pernah. Jadi pejabat pernah. Saya menteri agama. Ya kan? Jadi tokoh negara pernah. Ya kan? Tapi dari semua itu tidak ada yang lebih berat dibandingkan menjadi ulama. Jadi kiai itu sangat berat. Sangat berat. Ini orang kok pengen jadi kiai nulis namanya Kiai Haji itu gimana? Di depan rumahnya ditulis Kiai Haji. Kiai kok ngaku-ngaku, kan gitu kan? Itu berat itu. Jadi Nabi itu berat. Maka Nabi mengatakan, kalau ini bisa saya tolak ini, amanah ini. Wahai Ka'ab. Berat jadi Nabi itu berat. Berat Pak, jadi Nabi. Nabi itu adalah orang yang paling berat ujiannya. Manusia yang paling berat ujiannya pada masa itu dan sampai sekarang, itu adalah seorang Nabi. Kita nggak mungkin sanggup. Jadi Nabi nggak pernah berangan-angan dirinya menjadi Nabi. Polos Nabi itu, nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, nggak punya guru. Tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril, disuruh baca, Iqra. Apa yang mau dibaca? Saya nggak ngerti, kata Nabi gitu. Saking polosnya beliau mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak pandai membaca. Berulang-ulang wahyu itu turun sampai Nabi mengatakan, kayaknya saya gila ini, kata Nabi. Saya nggak sanggup ini. Diteror dengan seperti ini, diteror dalam tanda kutip, didatangi yang kayak begini, saya nggak sanggup. Coba bapak ibu tiap malam dibisikin, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan suara gede gitu kan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Lagi tidur Pak, apa nggak gemeteran itu Pak? Ya kan, keluar rumah ngelihat lagi di situ, ya kan, aduh apa, kita ngeliat kuntilanak aja ketakutan. Apalagi melihat malah malaikat. Kata Nabi, saya nggak sanggup Khadijah. Kayaknya Allah ini nggak suka sama saya. Sampai begitu, saking polosnya Nabi. Apa kata Khadijah? Kalimat ini yang menunjukkan makna ikhlas. Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Sungguh suamiku, tidak mungkin Allah menghinakanmu selama-lamanya. Tidak mungkin. Inilah istri yang solehah, membesarkan hati suami ketika suami dalam keadaan galau. Mah, tekanan kerjaan makin berat, mah. Apalagi lagi di audit nih, mah. Ya Allah, mah. Papa mundur deh. Pak, jangan mundur, Papa. Papa bisa kok. Papa kuat, Papa tiap malam minum kuku Bima kok. Masa Papa nggak kuat? Itu bukan tekanan itu, mah. Tekanan ini yang berat. Ya kan? Membesarkan hati suami. Nabi itu mendapatkan support moral dari istrinya. Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada, innaka latasilur rahim. Wahai suamiku sayang, engkau selalu menyambung silaturahmi. Nabi selalu nyambung silaturahmi, bukan saja kepada orang yang setia dan dekat kepada beliau, bahkan kepada orang yang memusuhi beliau. Ini yang susah.
Nyambung silaturahmi dengan orang yang mutusin silaturahmi. Oh, gak gampang itu. Nabi punya Pak D namanya Abu Lahab. Abu Lahab ini waktu Nabi lahir memang senang. Karena Abu Lahab sayang dengan Abdullah, adiknya. Abdullah meninggal, anaknya lahir. Kasih sayang itu muncul. Nak, ya Allah. Kata orang Makassar, kesi kodong. Tega agak bapakmu nak. Kan gitu kan, tidak ada bapakmu nak. Ya kan? Aduh, melas temen kayak bocah ya. Orang anak bapakne, kan gitu kan. Orang anak pelangkap bapakne, ya Allah melas temen kayak. Kan gitu kan. Wes Pak Dene wes kan gitu sing ngurusi kan gitu kan. Dia senang ketika Nabi lahir karena sayang dengan Abdullah. Tapi begitu dia membawa risalah, Abu Lahab nggak senang. Maka setiap Nabi dakwah itu diikuti oleh Abu Lahab. Nabi menyampaikan dakwah, Abu Lahab ada di situ. Setelah Nabi selesai, Nabi pergi, kata Abu Lahab, jangan dengerin ya, jangan dengerin. Itu memang sesat. Gimana perasaannya? Jangan kamu iyakan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Jangan kamu benarkan dan jangan kamu percaya. Tetap ikuti ajaran nenek moyang kita. Waduh, ajaran rahayu dari nenek moyang kita. Itu yang diikuti, itu jangan diikuti. Itu asing. Wah, kira-kira begitu. Setiap Nabi dakwah ini yang selalu menganulir dakwah Nabi. Tapi Nabi tidak pernah menyampaikan narasi negatif tentang Abu Lahab. Tidak pernah menyampaikan kampanye negatif dan tidak pernah membalas kejahatan Abu Lahab. Nggak ada dalam hadis Nabi mengatakan ya, kutuklah Abu Lahab, doakan kehancuran. Nggak ada. Cari hadisnya nggak bakal ketemu. Tambah lagi rumah Nabi dengan rumah Abu Lahab itu jaraknya dari tiang sini ke bangunan itu, ke tembok itu. Itu jarak rumahnya. Rumah Abu Lahab sekarang jadi WC di depan Maulid Nabi. Itu rumahnya Abu Lahab. Sebelah kirinya itu ada marmer yang beda sendiri dari lantai yang lain. Itu bekas rumahnya Nabi. Bayangin Pak, kita punya tetangga jahat sama kita, tapi kita tetap silaturahmi itu gimana? Bisa nggak? Kalau kita enggak, langsung utara selatan begini, kan gitu kan? Ya, arisan juga nggak mau deket-deket, rapat RT juga nggak mau deket, enggak, gua anyep temu dia, kan gitu kan? Ini Nabi masih terus silaturahmi, anterin makanan, nanyain kabar. Padahal Abu Lahab memusuhi Nabi. Itu menunjukkan semangat Nabi ingin menyambung silaturahim. Ini sunnah yang pertama dilakukan Nabi sebelum mendapatkan wahyu. Beliau selalu menjalin silaturahmi. Nabi itu orangnya nggak senang musuhan. Jadi kalau ada orang mengamalkan sunnah senangnya musuhan, itu sunnahnya siapa itu? Sunnahnya Abu Lahab itu. Bukan sunnahnya Nabi, karena Nabi itu sunnahnya itu selalu nyambungin silaturahmi. Saya diingatkan oleh Profesor Jimli As-Siddiqi. Dulu waktu beliau ketua MK, saya datang ke rumah beliau. Wah, ceritakanlah teman-teman yang udah berubah haluan, pikirannya begini begitu. Apa kata beliau? Jangan dimusuhi, Dinda. Nanti satu waktu kita bakal butuh. Kita bakal perlu dia, dan ingat, people change, orang itu bakal berubah. Ada masanya orang berubah, dia begitu mungkin lagi kecewa, tapi kalau lagi banyak duit, coba, dia nggak begitu berubah itu, katanya kan, jangan dimusuhi, didoakan, pasti dia bakal berubah. Namanya manusia, dia bukan batu. Jadi Nabi tidak pernah memutus silaturahmi. Kemudian yang kedua kata Khadijah, wa tahmilul kalla, engkau selalu menanggung beban orang. Yang tidak ada hubungan keluarga juga ditanggung bebannya oleh Nabi. Wa taksibul ma'dum, engkau selalu menolong orang yang tidak punya. Wa tuqrid dhaif, engkau selalu memuliakan tamu. Kalau tamu datang disambut, minuman ada 3 macam, ada teh, ada kopi, ada susu. Tambah lagi di situ air mineral. Waduh, luar biasa. Memuliakan tamu, makanan semua keluar. Memuliakan tamu diopeni. Meskipun yang datang bukan pejabat, yang datang orang biasa. Nabi itu selalu melayani orang ngobrol, walaupun dia cuma mau cerita tentang keluh kesahnya. Nabi ladenin, dengerin. Ya kan? Setelah dia selesai mencurahkan, baru Nabi kemudian sabar. Pertolongan Allah pasti datang. Udah selesai.
Dia cuma pengen ngobrol aja kok, pengen mencurahkan isi hati. Itu Nabi. Memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu menolong orang itu dalam kebenaran. Gak mungkin dengan 5 amalan itu engkau itu disusahkan oleh Allah. Ini menunjukkan 5 amalan ikhlas, berbuat tanpa pamrih. Maka Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi jiwa-jiwa yang tidak pamrih. Ya kan, sholat sunnah nggak usah dihitung berapa banyaknya. Ya kan, baca Quran nggak usah dihitung berapa banyaknya. Sebanyak-banyaknya kita baca. Kita sedang bercumbu dengan Allah. Kita sedang bermesraan dengan Allah di bulan Ramadan. Maka waktu sahur dijadikan sebagai momentum untuk muhasabah. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Sahur baca istighfar, habis makan duduk sebentar istighfar, berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu adalah zikir yang paling disukai oleh Allah, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari hadis terakhir. Lalu kemudian berangkat sholat, berangkat untuk ikhlas. Ya Allah, hanya kebaikanmu yang aku harapkan ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan ya Allah. Maka insya Allah ketika kita Idul Fitri, kita berat berpisah dengan bulan Ramadan, dan kita minta supaya umur kita panjang, umur dipanjangkan sampai bisa ketemu Ramadan berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan di dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.